Syukur dan puji Tuhan, kita dapat jalan tanpa hujan sebentar tadi setelah hujan begitu lebat. Waktu saya send message melalui WhatsApp ataupun melalui grup kita, saya berada di Tamparuli dan sangat lebat hujan di sana. Jadi ingat, sampai di sini tuh hujan. Bila saya balik, tidak juga, di Kapak tiada pula. Sampai kalau di Tamparuli banjir sudah itu kawasan, dan ada sudah kereta yang tidak dapat melalui itu perjalanan, dan banyak sudah yang pakai lampu juga. Tapi syukur dan puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi pada malam ini, dan agak mungkin lebih banyak sedikit daripada semalam, dan harap bertambah-tambah ya. Saya ada berhubung dengan beberapa rakan sekerja saya, dan ada juga yang datang membantu kita ini dalam menceramah ataupun memberi ceramah, sebab kita punya reformasi, kita punya KKR ini akan menjelajah kepada 7 buah gereja induk di daerah Kapak. Jadi 10 malam. Kita tidak tahu sampai bila, apakah kita sampai bila, tetapi lebih kurang 70 malam. Oke, saya akan terus bercakap. Tadi bila saya berhubung dengan kawan rakan sekerja di kita, dengan sama-sama dengan reformasi, mereka akan bantu untuk beberapa malam. Oke, jadi apapun nanti saya kasih tahu bila mereka datang. Tapi mereka akan datang. Ada 2 sudah yang ambil keputusan untuk membantu kita. Nah, salah satu KKR ini dulunya kita tidak ada budget untuk melaksanakannya. Sekarang juga kita tidak ada budget. Tapi kalau sekiranya ada keperluan, khususnya membawa anggota datang ke gereja yang sukar disebabkan kendaraan, boleh kamu bagi tahu saya siapa kendaraan yang available ataupun boleh untuk mengangkat ataupun membawa anggota-anggota kita datang. Mungkin kesukaran kendaraan mereka, apalagi kalau musim hujan. Jadi kalau ada yang kendaraan yang boleh kita pakai, kasih tahu saya. Mungkin ada juga untuk ganti rugi lah minyak. Oke, untuk tetapi perlu kita memohon juga kalau ada keperluan. Kalau tiada, saya tidak alasan saya memohon kalau tiada keperluan. Oke, tapi banyak juga perkara yang mungkin kita boleh pakai, gunakan budget itu, tapi belum saya memohon juga. Oke, setakat ini. Baik, itu makluman saya. Dan bersiap untuk perubahan. Semalam kita sudah buat pilihan. Jadi apabila kita sudah membuat pilihan, kita bersiap untuk berubah. Oke. Dan perubahan itu coba kita lihat. Perubahan itu dikatakan di sini, kehidupan kita biasanya didorong oleh getaran rutinitas. Namun terkadang perubahan mengubah rutinitas tersebut
Perubahan-perubahan itu dapat sebagai hal yang dapat diduga maupun yang tak dapat diduga. Jadi perubahan ini ada yang kita boleh duga dan ada yang kita tidak dapat duga. Jadi macam mana kita menghadapi perubahan ini? Apabila kita memang perubahannya pertama adalah satu, pada mulanya adalah satu orang dan seorang diri. Itu sebabnya Tuhan mengatakan tidak baik kalau orang itu keseorangan. Baiklah aku menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ini perubahan sudah. Apabila sudah dua jiwa menjadi satu ataupun dua individu menjadi satu, dikatakan itu sudah perubahan. Oke, perubahan. Dan bagaimana menghadapi perubahan ini? Sebab pada mulanya saya memilih dan saya buat keputusan untuk memilih, dan yang saya mau bagi saya adalah satu keluarga yang bahagia. Satu keluarga yang bahagia. Banyak kali ini diucapkan oleh muda-mudi. Dia mau mencipta ataupun mendirikan keluarga, mahligai keluarga. Mahligai itu maksudnya bahagialah itu kan. Aisat human. Oke, segala-galanya oke, segala-galanya baik. Apatah lagi kalau kaum lelaki ini kadang-kala malas masak, malas cuci kain, dia bilang kalau sudah kawin, ada sudah tukang cuci, ada sudah tukang masak. Apakah itu perubahan? Oke, dan kalau itulah sebenarnya yang hakikatnya, bagaimana dengan seorang istri? Apa sedia untuk menanggung ataupun menggelaskan tanggung jawab ini? Itu semua. Kemudian banyak lagi perubahan-perubahan yang kita tidak dapat duga, dan ada juga yang kita boleh duga. Oke, mari kita pelajari bagaimana Alkitab dapat membantu kita mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan itu, terutama yang dapat diduga. Nah, untuk menghadapi perubahan itu tidak ada cara lain kecuali kita berpegang ataupun mempelajari Alkitab dan percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Waktu kita membaca Alkitab, anggap bahwa kita sedang bercakap dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi apabila kita membacanya, kita anggap bahwa sedang kita berbicara dengan Tuhan. Dan katakan apabila kita tidak memahami ayat dalam Alkitab itu, cakap kepada Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Saya tidak mengerti ini, saya tidak paham ini. Sudah semestinya Tuhan akan bercakap dengan kita. Apakah maksud sebenarnya? Jadi untuk menghadapi perubahan-perubahan setelah kita buat pilihan di dalam keluarga kita ataupun berumah tangga, tidak ada jalan lain selain daripada datang kepada Tuhan ataupun belajar firman Tuhan. So, ada beberapa yang perlu kita hadapi. Satu, persiapan untuk perubahan. Kedua, persiapan untuk pernikahan. Ketiga, persiapan untuk menjadi ibu bapa. Keempat, persiapan untuk masa tua. Dan kelima, persiapan untuk menghadapi kematian. Inilah cycle ataupun bulatan, mengenai kehidupan berkeluarga. Jadi ini semua ini harus kita hadapi. Kita harus menghadapi perubahan setelah kita buat pilihan.
Sama ada kita boleh duga atau tidak boleh duga. Kita harus bersiap untuk berkawin apabila kita sudah memilih yang kamulah pilihan saya, dan siap untuk kawin. Dan persiapan itu semestinya persiapan yang penuh dengan kerohanian. Oke, jangan jangan kita buat perkawinan yang tergesa-gesa. Tidak boleh, kalau tidak boleh kawin sudah. Oke, ada kan perkara itu. Ana dimila tak mila perkawinan nelok ka kau besanan dati. So itu bukan persiapan yang betul menurut Alkitab. Kita lihat satu persatu. Persiapan untuk perubahan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Apa yang telah berlaku masa yang lalu? Kita kembali kepada Adam dan Hawa. Apa yang telah berlaku kepada Adam dan Hawa yang begitu harmoni sebelum mereka berdosa? Oke, tidak perlu ada perubahan. Oke, tetapi apabila Hawa memilih pilihannya sendiri, maka Adam terpaksa menghadapi juga perubahan. Boleh saja Adam mengatakan, saya tidak mau kau, sebab kau sudah memilih pilihanmu sendiri, kau tidak memilih Tuhan. Boleh saja Adam buat begitu. Tetapi ingat, waktu Adam melihat perempuan itu berada di sampingnya, ada sumpah setia Adam. Kamu tahu apa itu sumpah setia dia? Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia dinamai seorang perempuan karena diambil daripada tulang lelaki. Sumpah setia Adam di sana ialah inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sumpah setia di Adam. Sumpah setia yang kita lepaskan waktu kita kawin senang saja. Bila kita ditanya, dua-dua itu ditanya. Pertama sekali, siapa yang ditanya? Istri. Lelaki yang ditanya. Pertanyaannya panjang lebar. Itu pastor yang buat yang mengendalikan perkawinan itu pastor bertanya, sanggupkah kamu mengasihi dia di dalam keadaan bagaimanapun di dalam kehidupan, baik kebengkrapan, kesakitan, penderitaan, apapun, kecacatan, apapun yang menimpa, kamu sanggup ataupun mengasihi dia sehingga kepada kematian yang menceraikan? Dan jawaban dia pendek saja, yes, I do, ataupun iya, saya sanggup. Kan? Sudah berjanji, sudah berjanji, dan dia berjanji di hadapan semua para hadirin di jemputannya. Ingat, saudara, waktu kita kawin, kita menjemput seberapa banyak orang. Apa sebenarnya tujuan kita menjemput? Kita mau bagi makan saja mereka, ataupun kita ramai-ramai mau kawin, ataupun kita ramai-ramai, ataupun hanya untuk memeriahkan kita? Sebenarnya kalau kita perhati baik-baik, itulah saksi-saksi kita waktu kita bersumpah. Kita bersumpah di hadapan jemputan kita. Dan selain daripada itu bersumpah di hadapan Tuhan. Aku dengan perkataan yes, I do. Kan? Ya, jadi kemudian
Pastor itu memberkati itu perkawinan. Kan itulah keperluannya. Adam juga diberkati oleh Tuhan sendiri. Di sana sudah ada perubahan yang perlu kita rasai atau perlu kita pikirkan. Kita sudah bersumpah untuk tetap setia sehingga kematian yang menceraikan. Dalam keadaan apapun kita tetap setia. Jadi semua apa yang berlaku dahulu itu dikatakan di sini dicatat sebagai contoh dan peringatan. Contoh dan peringatan. Yang mungkin banyak soalan kamu yang masuk pada kali ini. Tapi biarlah untuk yang semalam baru satu soalan yang masuk. Oke. Nanti saya baca soalannya. Dapatkah kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi perubahan? Menghadapi perubahan. Dapatkah kita mempersiapkan diri? Jawabannya ya. Kita dapat mempersiapkan diri meskipun kita mungkin gagal ketika menghadapi perubahan tertentu karena kita tidak sempurna. Itu sebabnya kan saudara, kita umat Tuhan kadangkala keluar di mulut kita apabila inait tepokopia ginau ataupun nakatagod nakapiyahom sonong nanday ko meluar di kabang dati det nakasalu ko dia nakuruh tu iya nakapian nantak ko adil laki neringan. Kemudian hampai nendo kineringan di amu adil kineringan tu pinonto ko dia eta kunailaan. So perubahan inilah perubahan nakasadia atau menghadapi ini. Jadi itu saya katakan ini bagi mereka yang baru kawin, saya percaya ini jauh lagi perjalanan ini dan perlu kamu memahami ini. Bagi kita yang sudah beranak bercucu cicit, beranak pinak, apa yang telah terjadi itu adalah peringatan kita, contoh yang tidak baik dan perlu perubahan kepada perubahan yang positif. Oke, sudah berlaku, itu adalah peringatan. Yang itu tidak betul, itu tidak baik, dan perlu dijahit. Mana yang ditampal ataupun perlu ditampal. So, di dalam keluarga itu sendiri yang memperbaiki ini. Ataupun mengukuhkan perubahan yang betul. So, ini ya, kemungkinan perkara-perkara yang kita tidak jangka berlaku. Perubahan-perubahan ini. Dan kalau sekiranya kita tidak dapat memiliki Yesus dalam hidup kita, tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka apa yang berlaku? Anamilah dot mengantem biro, terpaksa no dot aku namilah hidup bersama dengan dia, padahal nepoh kian no kadang-kadang kayak ogumuk terjadi, aku namilah bersama dia. Oke, amu namilah ka. Irina perubahan data atau ke milo atau ke kotompena atau ke adjangka. Sebab itu bukan permintaan kita. Bukan itu perancangan kita untuk kawin. Kita mau kawin, kita mau mendirikan rumah tangga untuk kebahagiaan dan kita tidak pernah memikirkan yang ketidaksempurnaan ataupun ketidakbaikan dalam keluarga. Kita tidak pernah pikirkan itu waktu kita membuat keputusan. Nah, itulah yang akan berlaku disebabkan yang dikatakan dalam pelajaran ini yang perubahan yang harus kita hadapi, harus kita pikirkan. Kuncinya di sini dikatakan, kuncinya adalah mempererat hubungan sehari-hari dengan Allah. Dengan begitu, kita akan menghadapi perubahan dengan iman dan keyakinan
kita akan bersedia untuk menuruti Allah, tidak peduli keadaan atau pencobaan yang datang. Itu kunci utama. Kuncinya adalah mempererat hubungan sehari-hari dengan Tuhan. Semalam macam mana itu pilihan? Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Dan kalau ada pilihan itu, setiap masa juga kita meminta kepada Tuhan, tuntunan kepada Tuhan untuk mendapat pepondar di pilihan dati, pepondar untuk memperbaiki. Oke. Paulus mengingatkan kembali kisah Israel di padang pasir. Bagaimana mereka menghadapi kekurangan air minum, ketidakhadiran Musa, atau undangan dari wanita Moab. Kalau kita baca ini 1 Korintus 10:1 hingga 13, menarik ceritanya di sana. Macam mana bangsa Israel menghadapi perubahan-perubahan di dalam pelepasan mereka daripada perhambaan. Setelah mereka dilepaskan daripada perhambaan, Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sehingga kepada akhir zaman. Tuhan mengatakan. Tetapi sebenarnya perubahan itu ialah perubahan yang positif kepada Tuhan. Tuhan berjanji, aku menyertai dan kamu hendaklah setia sampai mati. Tapi apa yang berlaku? Orang yang ataupun lebih kurang 600.000, lebih kurang 600.000 bangsa Israel keluar dari Mesir. Hanya 2 yang masuk di tanah Kanaan. Semua mereka mati di padang belantara. Sebab mereka tidak mereka tidak bersiap untuk menghadapi perubahan itu. Ada kan perubahan dia. Waktu mereka berada di padang belantara, orang punya persungutan, dia bilang, apalah yang kita dapat di sini? Kita kalau kita di Mesir, biarpun kita hamba, tetapi kita kenyang, kita enjoy. Banyakkan makanan, terutama sekali makanan daging dan keperluan mereka. Tetapi di padang belantara apa yang kita dapat? Siang dan malam, hari-hari, setiap pagi, mana saja. Apalah itu mana, tiada daging. Ya, mereka tidak dapat menghadapi perubahan ini. Mereka tidak dapat menghadapi perubahan yang Tuhan janjikan, aku akan menyertai. Kalau betul Tuhan menyertai, kenapa dia bagi mana saja? Kan bukan itu keperluan kita. Keperluan kita ialah memenuhi nafsu. Tetapi Tuhan, dia tidak mau. Itulah generasi Kain. Dia mau supaya Tuhan memenuhi nafsu mereka, mengikut kehendak mereka. Itu generasi Kain. Dan kita lihat macam mana mereka menghadapi perubahan ini. Hanya 2 saja, Kaleb dan Joshua, yang masuk di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Persiapan untuk perubahan. Masih lagi. Ada beberapa contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang bereaksi positif dan negatif terhadap perubahan tak terduga. Kita lihat nih. Yunus, dia menunjukkan kekejutan hati ketika dia diminta untuk berkhotbah di Niniwe. Apa perubahan si Yunus? Ini tidak diduga perubahan dia. Dia seorang nabi. Tuhan suruh dia pergi berkhotbah di Niniwe untuk menobatkan orang Niniwe. Tetapi perubahan yang Yunus ambil sangat mengejut ataupun sangat mengejutkan. Dari utara ke selatan, menghadap ke utara, dia pergi ke selatan.
artinya dia tidak mau. Dia percaya sama Tuhan, dia nabi, dia percaya sama Tuhan. Tetapi apabila disuruh oleh Tuhan untuk menobatkan orang yang akan binasa, dia bilang itu bukan tugas saya, sangat berat. Kemudian dia pergi. Oke, ini negatif perubahan dia. Dia tidak terus untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan amanatkan kepada dia. Sama seperti Abraham. Waktu pelajaran siklus sabat kita di waktu sabat, apa perubahan Abraham? Dia begitu beriman kepada Tuhan. Dia begitu mendengar kepada Tuhan. Tetapi apabila mereka berada di Mesir, Abraham bilang, katakan kamu adalah adik saya, supaya mereka tidak bunuh saya, dan biarlah kau menjadi istri Potifar. Kepada siapa dia katakan? Kepada istrinya. Waktu ini perubahan yang berlaku yang sangat menakjubkan kepada Abraham, yang tidak diduga. Oke, so ini perubahan, inilah yang perlu kita hadapi di dalam keluarga kita masing-masing. Ada perubahan. Dan apatah lagi, apabila kita berjalan lebih jauh di dalam kehidupan rumah tangga kita. Perhatikan, semua ini sebab kita sedang dalam reformasi. Perbaharuilah apa yang telah berlalu. Itu hanya contoh dan itu hanya peringatan saja. Kita tidak perlu lagi ulangi itu. Belahan kita perlu ambil kesempatan untuk berdoa sepenuhnya. Sama seperti doa kita sebentar tadi supaya hujan itu berhenti. Dan saya percaya doa kamu dikabulkan. Apalagi doa yang kita mau, kita doakan supaya pelajaran ini sangat berkesan dan sangat memberikan kekuatan kepada keluarga kita. Tiada yang mustahil jika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, Petrus dia bereaksi dengan besar ketika orang banyak datang untuk menangkap Yesus. Reaksinya apa? Apabila itu orang datang menangkap Yesus, terlampau cepat perubahan yang berlaku kepada Petrus yang sangat mencintai Tuhannya. Tetapi cintanya bukan itu jenis cinta yang Yesus maksudkan. Cinta yang sejati itu bukan dendam sebenarnya. Ana purimanan di Petrus minangodong di dangal dauhom. Mandasya riputullah ilio ditulun it musuh daw. Putulun dasya ilio dalam nasib tuil petalingan nakasupan. Napaping italingo. Pengiliw dahila. Manuwa di Tuhan Yesus sampagulio. Si perubahan berlaku yang tidak diduga ataupun yang kita tidak sangka berlaku. Itu mustahil. Kadang-kadang di dalam keluarga kita heran kepada pasangan kita. Saya heran dia ini kali. Kenapa dia cakap? Kenapa dia begitu marah betul? Kenapa dia begitu? Sedangkan saya cakap begini saja. Kita tidak sangka perubahan ini berlaku. Tetapi apabila kita mendengar ceramah ini, seminar ini, ingat kita sedang menghadapi cabaran ataupun perubahan-perubahan di dalam pikarupangan dati yang perlu kita pahami dan perlu kita bertimbang hadapi dengan baik. Okay. Menghadapinya dengan kuasa Tuhan. Demas dia meninggalkan Paulus ketika mereka dianiaya. Tengok, sama-sama si Demas ini sama-sama dengan Paulus menginjil. Sama-sama pengkhotbah. Tetapi apabila mereka dianiaya, didengar ada penganiaya datang, Demas tidak tunggu terus. Dia tidak tahu di mana dia pergi. Sehingga kena pengahinan samping di Paulus. Pengkiadai tahu mendepo. Pernahkah ini berlaku di dalam suami istri? Menengkian temen di karuhang dati. Dan sangira dah haram masalah.
Apabila keluarga kita dilanda masalah seperti keuangan khususnya, sebab itulah yang paling banyak terjadi, keuangan, krisis ekonomi, inflasi dalam keluarga. Dan apabila tidak sehaluan lagi, saya mau pergi kerja tapi bilang tidak mau. Jadi apa mau dibuat? Kalau begini saya tidak boleh hidup bersamamu. Saya akan pergi, saya akan tinggalkan kau. Kan? Perubahan yang kita tidak duga. Baik. Ini perubahan yang baik. Daniel dia memutuskan untuk tetap murni ketika dia ditawan ke negara lain. Si Daniel ini satu-satunya ada 3 orang. Mereka ditawan dan mereka sudah dididik di dalam kerohanian. Dan sebab Raja Nebukadnezar memelihara mereka sebab memang Daniel itu adalah golongan bangsawan, golongan yang bijak pandai di dalam kerajaan yang ditawannya bersama dengan ahli kawan-kawannya. Dan oleh sebab itu Nebukadnezar dia sekolahkan di dalam college Babel, selama 3 tahun untuk belajar, untuk menyekolahkan dia, ataupun dia memang mahu mendapatkan sesuatu kebijaksanaan daripada Daniel dan kawan-kawannya. Tetapi cara Nebukadnezar ialah harus ikut apa yang dia mau. Dan bukan juga jahat yang dia mau. Dia katakan kamu harus ikut makanan di raja. Makanan di raja bukan main rabus tau. Main sadap-sadap punya itu. Rabuson dia mungkin nggak kon kayak rabus tomot. Daharanalah aku nukaila. Makanan di raja. Tapi Daniel dia sudah membuat, dia tidak mau buat perubahan apa yang ada di dalam tubuh badannya. Apa yang dia pelajari daripada keluarganya dan dia pelajari daripada Tuhan, dia tidak mencemarkan dirinya. Dia mengambil keputusan selama 10 malam, 10 hari. Nah, sebenarnya kenapa saya ubah kita punya revival meeting ini dari 7 hari kepada 10 malam. Sebab ada maksudnya juga. Kalau kita lihat Daniel macam mana dia berubah selama 10 malam, 10 hari. Dia tidak mau menjamah makanan di raja itu. Dan apabila saja habis 10 hari keluar ataupun terjadi suatu perubahan yang sangat menakjubkan, di mana kepintaran, kebijaksanaannya 10 kali lebih bijak daripada orang-orang ataupun murid-murid ataupun bangsa Babel itu sendiri. Lihat perubahan yang positif. Ada juga perubahan di dalam positif dalam keluarga kita. Yang kita sangka pada mulanya, mungkin ini orang ini begini-beginilah. Itu prasangka. Tetapi ada kan, oh dia kawin ini orang ini memang susah lah dia itu. Tetapi apabila mereka sudah berumah tangga dan betul-betul mereka mengikatkan persahabatan ataupun memahami satu sama lain, mereka itu adalah keluarga yang boleh dicontohi dan baik. Tuhan berkati. Ini kan perubahan yang positif. Dan ini yang kita mau. Dan ini kita harus dugakan. Yang kita tidak duga itu adalah yang kita tidak pernah pikirkan. So Esther dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membela bangsanya. Jadi ini perubahan yang baik. Dia rela mati untuk bangsanya. Seorang suami, seorang istri di dalam keluarga yang sudah mengikatkan sumpah setia harus ada perasaan, biarlah saya mati bersamamu. Asalkan sebab kamu satu-satunya yang sudah menjadi
badan saya ataupun tambalut tambalut nunu karuhang di salam dot di keluarga. So perubahan yang patut kita perolehi. Nehemia dia membuat rencana untuk membangun kembali Yerusalem setelah mengetahui kota itu telah hancur. Dan perubahan ini, Yeremia tidak membiarkan Yerusalem itu tidak dibangun. Tujuannya ialah apabila dibangun, banyak umat Tuhan kembali untuk berbakti. Begitulah juga keluarga yang diperbaharui, keluarga yang sedia menghadapi perubahan, biarpun ada krisis, biarpun kita katakan sudah berpisah, kalau kita datang dengan reformasi dan datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan kekuatan, ya pasti bersatu kembali untuk membuatkan ataupun meneruskan sisa kebahagiaan di dalam keluarga itu yang telah ditinggalkan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada keluarga kita masing-masing ketika ini secara individu. Oke. So perubahan ini perlu kita hadapi dengan hanya kuasa kepada Tuhan yang boleh memimpin kita ataupun memberkati kita, memimpin kita. Persiapan untuk pernikahan, mari kita lihat. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan dikenan Tuhan. Kebanyakan orang menikah, meskipun tidak semua orang menikah. Alkitab membahas topik ini pada bagian lembaran pertama Kejadian 2 ayat 24. Mengenai dengan pernikahan, semua Tuhan menghendaki supaya setiap orang ada pasangan. Tetapi Tuhan menghormati juga mereka yang tidak mau berkawin, sebab memang itulah yang dia punya pilihan, dia punya keputusan. So ini pilihan. Kita tidak perlu persoalkan. Kadang-kadang kita persoalkan orang yang tidak mau kawin ini. Suku dono dia hendak. Jadi apa itu maksud dia? Kan itu kebosanan dan memerus melahing-lahing. Jadi maksudnya dia tidak setuju dia menjadi bujang. Tetapi kalau itulah kemauan dia, kita mesti hormat. Kita mesti bagi pengiktirafan dan hormat dan juga pujian. Sebab menurut Alkitab dia cakap begini juga. Biarpun perlu itu pernikahan, tetapi ada juga yang tidak mau bernikah juga, dan perlu kita hormati. Kita tidak perlu persandakan ataupun pemain-mainan, sebab itu pilihan. Itu keputusan dia. Baik. Kadang-kadang kita permainkan mereka yang tidak mau menikah. Dan mereka juga mempermainkan kita dengan balasan katakan belum saya melihat orang bujang ditangkap oleh polis karena tidak kawin. Kan? Mereka juga bercakap begini. Senang bagian pada itu jawaban dia maksudnya apa boleh buat sebab ini adalah pilihan saya. Dan tiada orang yang boleh mempertikaikannya. Nah, kemungkinan ibu bapak berpikir asokno di menengaki, apatah lagi kalau isisok bagi ada sisok mamu pokok mawin ke asokno di keturunan terkait itu kanan dong, tak apa boleh buat, sebab itu adalah keputusannya dan perlu kita hormati. Berdoalah supaya dia akan dapat menghadapi perubahan itu secara perseorangan. Pernikahan menyatukan pria dan wanita dalam satu kesatuan. Hubungan itu lebih kuat daripada hubungan dengan orang tua
kita atau orang lain, tetapi tidak membatalkannya. Maksudnya hubungan suami istri itu lebih erat, lebih kuat daripada hubungan ibu dan bapak kita. Tetapi tidak membatalkan hubungan ibu bapak di sini. Tidak menidakkan hubungan ibu bapak. Oke, akan kok mengada maksudillah. Tetapi menekankan begitu erat dan begitu akrab hubungan suami istri itu, sehingga mereka harus meninggalkan ibu bapak mereka dan bersatu dengan pasangannya, di mana rumah mereka bina sendiri, pilihan mereka sendiri. Langkah pertama dalam persiapan pernikahan adalah menjadi orang yang ideal. Langkah kedua adalah mencari pasangan ideal kita. Jadi pertama langkahnya adalah sesuaikan diri kita dulu. Maksudnya ada kadang-kala ada kata-kata kan, anggap saja rumah ini rumahmu sendiri ya, ataupun anggap saja kamu berada di rumahmu sendiri. Maksudnya kita menyesuaikan tempat itu sebelum mereka menyesuaikan untuk kita. Dan dalam keluarga tiada rahasia sudah, sesuai, memang kita sesuai sudah. Oke, tiada sudah rahasia. Itu handphone sekarang ini, handphone jangan lagi ada kunci itu handphone. Mesti kedua-duanya boleh melihat message kamu. Mana tahu ada yang masih lagi berhubungan dengan yang kawan lama. Tapi ini jangan berlaku, kan? Sebab ini tidak sihat di dalam keluarga kita. Persiapan untuk pernikahan, pelajari bahagian-bahagian berikut dan tanyakan pada diri Anda pertanyaan berikut tentang pasangan masa depan Anda. Apakah Anda juga lulus tes ini sebagai seorang pasangan masa depan? Coba kita lihat. Ini untuk yang baru mencari pasangan lah. So, Amsal 24 ayat 30 hingga 34. Apakah dia seorang yang rajin bekerja? Iti humun mutikat dati kai. Kusai ketanduk ngai iti humun dati. Kita mau mencari pasangan yang rajin bekerja. Akan kau ipakadada. Baca unda pada kulo ayat hilanga. Jelas Raja Sulaiman menekankan mengenai dengan kemalasan. Tiada berkat. Ini kriteria, inilah sifat-sifat yang perlu kita cari. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Apakah dia seorang panas baran? Pak. Itu perubahan yang kita tidak dapat duga. Andasan kuda kade nak kawin. Ya di kapia kasadong ka diguluh tindaw na padim ato koy ka. Nakasaluh aku kade. Panas barat. Oke. So perubahan ini perlu kita hadapi dengan kekuatan bukan sendiri, tetapi kekuatan dengan doa. Tuhan menolong kita. 2 Korintus 6. Apakah kita memiliki kepercayaan yang sama? Kristen kita kedua tuh atau macam mana? Percaya kita kedua Yesus atau macam mana? Ini paling kalau saya bagi konseling kepada pasangan yang tidak seiman, terutama sekali mereka yang berpasangan dengan orang di sebelah sana, negeran kita ini, kan? Banyak masa saya gunakan sebab Alkitab menjelaskan ini. Kalau tidak sepahaman, kalau tidak seiman, sangat besar perbedaan ataupun perubahan yang mereka hadapi dalam keluarga itu. Amsal 11 ayat 14-15. Apakah dia seorang bertanggung jawab kepada keluarga? Bertanggung jawab kepada keluarga maksudnya kadang-kadang kita nak na penendam itu anak kau betul kak. Ini Pak Kusaim selalu dia cakap sama istrinya. Itu anak kau tuh, kau pergi jaga, tengok dia.
Ika aguhit balamam bolasit aguhit tisom tandu aku saya na pahitanak na irina ka agu berson dia lelo ka. So bertanggung jawab, maksudnya di sini bertanggung jawab di dalam keluarga. Aisono kemudian dia itu harus menjadi permainan dati kadang-kadang. Harana tanak no kadiku saya memboros mohot diku saya. Aisono tanak i keruhang peminaganap. Betul kayaknya jokes ini ataupun permainan ini tidak betul. Bagi saya tidak betul. Maganaki keruhang nuta kahin. Oke. So, dua, artinya itu anak kita, bukan anak dia. Bukan katanak di keruhangku. Oke. So, bertanggung jawab untuk menghadapi perubahan-perubahan di dalam keluarga. Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Apakah saya hanya terikut-ikut perasaan sendiri? Kalau kita baca Amsal 3 ayat 5 hingga 6 ini, dikatakan di sana, percayalah Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Seluruh segenap jiwa, hati dan jiwamu. Percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi maksudnya kada terikut-ikut di dia ada kerahian. Oke, nggak muhot. Nanti ini ada soalan ini nanti yang saya akan baca dan ini ayat yang menjawab soalan itu. Oke, kalau mau baca sendiri ini ayat Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Hingga 7 sebenarnya itu. Hingga 7. Kalau ada silap tuh. Oke. Baik. Kita teruskan. Biarlah seorang wanita menerima sebagai teman hidupnya hanya seorang yang mempunyai corak, tabiat yang suci dan gagah. Seorang yang rajin, penuh cita-cita, tulus dan cinta serta takut pada Tuhan. Biarlah seorang pemuda berusaha untuk berdiri pada sisi seorang yang disediakan untuk memikul bahagiannya daripada tanggungan hidup. Seorang yang pengaruhnya akan memulihkan dan menghaluskan dia dan yang akan membuat dia senang dalam cintanya. Petikan daripada Rono Buat, Ellen G. White, Message to Young People. Oke. Persiapan menjadi ibu bapa ada 20 tajuk ya, mandati. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itu Nabi Sulaiman. Persiapan menjadi ibu bapa. Jadi mendidik salah satu daripada tanggung jawab keluarga, mendidik anak. Mulai lagi bila kita lihat, kelahiran seorang anak adalah perubahan radikal bagi pasangan suami istri. Kebahagiaan, tanggung jawab, dan kebingungan. Harahit suami istri, kalau tidak bersiap sedia untuk menghadapi kehadiran anak itu, harahit bingung. Bingung nuna kuro. Nunun dapat pakanan lo. Sedangkan nyata nggak kita kakan. Kadang-kadang ya di pemusarahan. Kan bingung. Ada juga yang menghadapi kebahagiaan dan karena itu tanggung jawab kita menjadi bingung juga. So ini kan persediaan semua. Jadi harus ada persediaan untuk menjadi ibu bapa. Bagaimana? Apakah Anda percaya atau tidak bahwa tidak peduli berapapun banyak anak, setiap anak adalah istimewa dan unik, merupakan hadiah dari Allah. Jadi sama ada banyak anak kita ataupun sedikit, itu adalah hadiah Tuhan kepada kita, kepada keluarga itu. Dan macam mana mendidik mereka? Menurut Alkitab, bagaimana kita dapat bersiap untuk menjadi orang tua ataupun ibu bapa? 1 Samuel 1 ayat 27. Berdoalah selalu untuknya, bahkan sebelum mengandung.
Wah, bersedialah untuk mendapat menjadi sebagai ibu bapa. Mau tidak mau, menganu naka pikawin yang itu yang kita tidak jangka berlaku. Aku pada dari kepiu bang, kadek kagu baik, kejadi begitu. Kadang kala itu berlaku. Aku pada kepiu naka sedia. Aku rian po tinahak bagian ringan kadi. Harus kita menghadapi ini, sebab kita tidak tahu ini perubahan berlaku yang kita tidak jangka, tidak sangka. Dan apa yang ada di sana hadapi dengan kuasa Tuhan yang ada di sampingmu ataupun yang kita ambil setiap masa. Pembaharuan kita kan. So berdoa. Jadi mendidik anak bukan bermula daripada anak itu sudah lahir ataupun anak itu baru pandai dengar. Hari itu melehing dah kaham kada bagi pimbara saya natanakin dah. Kada pinta gadaya apa karate ino. Mani tagaya gayo po kailo. Karate. Tapi tepinay mendidik anak menurut Alkitab bermula sebelum terbentuk dalam kandungan itu, dalam rahim ibu. Kamu sudah ada perancangan untuk menghadapi kelahiran ataupun keberadaan itu. Sebenarnya. So, ini menarik menghadapi perubahan-perubahan. Jadi sesuai bagi mereka yang belum ada anak. Tetapi bagi kita yang sudah, irino komenku, kada taka jadi iridat masalah, tetapi peringatan na kumay dati, ayah, hitina di masa to makiampun di, hitina di masa to dot memperbaharui. Tuhan, ampuni saya, sebab perkara ini tidak pernah saya dengar dan tidak pernah saya ketahui. Jangan lagi ini berlaku kepada anak-anak dan keluarga mereka nanti. Kita boleh doakan doa seperti ini apabila kita memohonnya. Jaga pola makan dan kesehatan selama kehamilan dan jangan berhenti setelah melahirkan. Jadi antakan menentian jagaon kesehatan. Siapa yang menjaga kesehatan? Ibu menjaga kesehatan. Ibu harus menjaga kesehatan. Dan bukan ibu saja, suami juga harus menolong menjaga kesehatan kepada anak di dalam kandungan itu. Harus kita menjaga. Mungkin suami harus menyediakan makanan, membeli makanan-makanan yang sesuai untuk janin yang membesar. Kan cara mendidik anak. Persediaan menjadi tapak omtina. Menjauhi dosa. Jadi kita mau dalam waktu mengandung, waktu menyambut kedatangan bayi itu, jauhi dosa. Macam mana menjauhi dosa? Kada penekiodu. Jangan perkara-perkara yang tidak betul lah. Mengenai berpuasa nadat supaya data kapia obolotok ataupun agarot demenaki soal jawab ataupun dan macam-macam yang tidak betul. Berusaha, sebab itu akan besar connection, besar hubungan kait antara ibu dengan janin yang membesar di dalam kandungan itu. Sedangkan bapak pun ada hubungan kait dia juga. Kalau kan nakuro tu waktu camping, ada pernah saya nampak nih. Waktu camping itu bapak dia bercamping, kuat bercamping. Kan, dan dia pakai itu bendera, dia pakai kurilibon naik kod bendera. Anak waktu itu istrinya mengandung dan apabila dia lahir pakurili bi bendera. Saya pun heran, kenapa? Tetapi memang ada auranya apabila apapun kelakuan bapak waktu istrinya mengandung. Saya tidak tahu, saya tidak paham. Tapi kenapa ini berlaku? Coba kita pikir baik-baik. Apa sebabnya? Nunukan melehing-lehing nih deh. Nunukan kemen melehing. Kamu tahu itu kan istilah dia. Apa sebab itu?
banyak lagi pantang-pantang ataupun dia. So, ini apa yang berlaku. Tapi neritaan Alkitab, neritaan Alkitab nggak kada. Jangan berbuat ataupun jauhilah dosa. Waktu kamu mengandung, menyambut kedatangan sebagai ibu bapa. Nah, minta tuntunan Roh Kudus. Ini yang paling penting juga. Roh Kudus saja yang boleh menuntun kita di dalam melaksanakan ataupun menyambut kedatangan ibu bapa ini. Bersyukur kepada Allah untuk karunia hidup baru ini. Mesti kita bersyukur. Tujuan utama Anda haruslah membesarkan anak Anda sedemikian rupa sehingga ia menjadi putra atau putri Allah yang sejati. Itu tujuan kita. Apabila anak itu sudah, itu sebabkan apabila anak itu sudah lahir, ibu yang pertama kali dia melihat anak itu, dia perhati baik-baik mana ada kesehatan anak itu. Oke, dan dia dukung dan dia mendoakan itu. Selepas itu bapak datang, kemudian dia bawa itu di dalam gereja, dan mahu supaya pastor memberi doa kepada dia, persembahkan itu kepada Tuhan. Kalau bukan pastor, elders pun boleh buat, persembahkan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mahu supaya anak itu membesar dan menjadi pengasih ataupun pekerja kepada Tuhan. Jika itulah keperluan ataupun kemauan yang Tuhan mau. Tapi kita doakan apapun yang dia lakukan, kepulihan dia, kita mesti menyokong. So ini perisian mengenai dengan persiapan menjadi ibu bapa. Oke, saya teruskan. Di atas bahu para bapak sebagaimana juga para ibu terletak suatu tanggung jawab untuk mendidik seorang anak pada masa kecilnya, sebagaimana juga pada hari-hari selanjutnya. Dan bagi kedua orang tua ini keperluan untuk persiapan yang sempurna dan saksama sangat mendesak. Sebelum mengaku tugas mereka sebagai bapak dan ibu, pria dan wanita harus memahami hukum yang mengatur perkembangan jasmani, memahami ilmu tubuh manusia dan ilmu kesehatan, tentang pengaruh yang diberikan sebelum seseorang dilahirkan, tentang hukum keturunan, kebersihan, pakaian, gerak badan, dan perawatan penyakit. Mereka juga harus mengerti hukum tentang perkembangan pikiran dan latihan akhlak. Lihat, sangat spesifik. Bagaimana kita menjaga kandungan ataupun juga kita menghadapi keibubapaan kita. Oke. Terakhir, belum lagi terakhir pula. Persiapan untuk masa tua. Itu lumahing tadi. Kontok mi begal dahai lah. Tu 60-an. Beres dusun di Mengkaringau ngarumuhuk kota Daudi. Jadi kemana pengaruhnya itu menop. Okay. Baik, persiapan untuk ini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang melang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pengkhotbah 12 ayat 1. Persiapan untuk masa tua dimulai selama masa muda. Jadi persiapan untuk menjadi ibu bapa dimulai sebelum mengandung. Persiapan menjadi tua untuk hari tua dimulai pada waktu kita masih muda. Sebab dikatakan, ingat akan penciptamu pada masa mudamu. Sebab pada masa muda itulah yang paling banyak pilihan ataupun susah buat pilihan. Saya harap yang bagi pilihan, bagi jawaban soalan bukan orang muda, ya. Sebab kalau orang muda sukar membuat pilihan. Dan saat yang paling kritikal bagi orang muda ialah umur 15 hingga 18 tahun atau 19 tahun. Akan harahi 12 tahun po. Dawakon. Belasan tahun lah.
Umur yang paling kritikal, sebab pada umur inilah banyak membantah, tidak mau nasihat, menolak ataupun sumar. Umur-umur inilah itu. Jadi di sini dikatakan, ingat penciptamu pada waktu kau masih muda. Sebab waktu itu saya boleh rasa waktu saya membesar tingkatan 3 saya ingat tingkatan 3 itu cukup sudah untuk saya hidup. Saya tidak mau sekolah sudah, malas sudah belajar. Jadi saya tidak juga mau ingat kawin, saya mau ingat jalan saja. Jalan-jalan, enjoy. Saya tidak mau belajar sudah. Saya pikir itulah keputusan yang terbaik. Tetapi ibu bapak saya mengatakan, kau akan menyesal nanti kalau kau tidak mau sekolah. Selagi kau ada kesempatan bersekolah, sekolahlah. Om pinaksa aku di mesikul di. Oke. So, bila saya berada pada keadaan sekarang ini, saya bersyukur dengan ibu bapak saya yang mengajar tetap mendidik dengan begitu sabar, memberikan saya kata-kata semangat untuk belajar. Sebab memang betul, memang benar. Melahing-lahing memeres, melahing na pamatiam, ogumu-gumu na tingap do sandok kay ataupun ogumu-gumu na nakan natusi. Jadi kemudian neponga dia sudah paham dan apa yang dia cakap itu memang benar. Biarpun muda-mudi mengatakan itu karut. Ada kadang-kadang itu berlaku. Oke, persiapan untuk masa tua dimulai selama masih muda. Kebiasaan yang diperoleh selama masa muda dan dewasa kelihatan pada cara kita hidup di masa tua. Menurut Mazmur 71, bagaimana kita dapat bersiap untuk masa tua? Doa minta perlindungan di masa tua. Jadi jadi saya tidak mau membaca ini Mazmur pasal 71 panjang, tapi kamu bacain ya. Mazmur 71, tetapi saya ringkaskan di sini. Doa minta perlindungan di masa tua. Jadi mantan pedit ambulok po. Beri muda lagi kita berdoa sudah supaya kita akan mendapat perlindungan dengan waras, pemikiran yang waras, kesehatan yang betul pada waktu kita menjadi tua. Sebab kalau tidak, kadang-kadang kalau sudah menjadi tua ini komunitas lali. Nadi kamilah di memusorodi. Jadi kita tidak mau macam itu berlaku. Kalau kita lihat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir sudah 90-an, tetapi dia punya pemikiran, dia punya intelek dia masih boleh, masih kuat. Dan salah satu daripada rahasianya dia bilang belajar dan belajar dan belajar, membaca. Oke. Tetapi bagi kita paling utama adalah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, memohon perlindungan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan pada waktu tua. Mengenal Allah secara pribadi dan mendalam. Memperoleh kebiasaan yang baik, percaya pada Allah, pujian, pengharapan, keinginan untuk misi. Jadi semua ini kita doakan, dan ini semua ada di dalam Mazmur pasal 71. Itu doa yang perlu kita minta dan mohon kepada Tuhan supaya kita dapat menghadapi masa tua dengan baik. Daud menandai bahwa meskipun kehidupan beberapa orang dalam kekuatan, manusia telah tepat ketika usia tua menimpa mereka. Mereka nampaknya kehilangan kendali diri. Kehilangan kendali diri. Itu pengalaman ataupun apa yang Daud perhati. Memang betul, kehilangan kendali diri maksudnya kalihu. Harhit kalihu bo. Memenau nopo nga amun no katunu demuli. Ada keadaan nanti. Tapi ini yang kita mau supaya jangan berlaku
berdoa kepada Tuhan supaya pikiran kita masih boleh mengendali diri kita. Setan masuk dan membimbing pikiran mereka, membuat mereka gelisah dan tidak puas. Dia melihat bahwa banyak orang yang sudah lanjut usia kelihatannya meninggalkan Allah dan membukakan diri terhadap cemoohan dan celaan musuh-musuhnya. Daud sangat tersentuh. Dia merasa tertekan saat dia melihat ke depan, saat dia akan menjadi tua. Dia takut bahwa Allah akan meninggalkan dia dan bahwa dia akan sama tidak bahagianya dengan orang-orang usia lanjut lainnya yang dia perhatikan dan akan dikerahkan kepada celaan musuh-musuh Allah. Ini yang saya katakan tadi. Daud dalam proses ketuaannya menjadi tua, dia memperhati orang-orang yang sudah tua. Ngairin kemudian hilang kendalian. Daud tidak mau itu berlaku di dalam hidup dia. Dan ini yang kita mau juga, kita tidak mau ini berlaku. Jadi mohonlah, mulai dari sekarang mohonlah supaya kita sentiasa masih cergas dan bernas pemikirannya dan masih tidak ada tegak, hilang kendali dirinya. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ini Mazmur 71 dan kamu baca di sana. Daud merasakan perlunya penjagaan terhadap kejahatan yang terjadi pada usia tuanya. Ada yang bercakap saya bila itu ya, malam Sabat gitu, waktu kebaktian di rumah elder. Ada yang bertanya sama saya, bolehkah bawa dalam doa ini melalui ayat-ayat Alkitab, di dalam Alkitab ini. Ya, inilah yang kita bawa di dalam doa supaya dia menjadi sumber rambak lahiti kepesion dan etompenari. Baca Mazmur 71, bawa ini di dalam doa, sebab ini sedang menuju kepada kehidupan kita sekarang. Di kemudian kuda rumuhuk nadi. So, bawa ini dalam doa. Oke. Sebab ini doa reformasi kita. Dan paparan yang terakhir harap kita sabar. Wow. Persiapan menghadapi kematian, dan ini yang penting. Semua penting. Ini juga penting. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Ini yang penting kan? Jadi kalau kita tahu mati, nggak dipakai ande. Kematian tak dapat dihindarkan bagi setiap manusia sampai kedatangan kedua. Tidak dapat dihindarkan bagi setiap manusia. Memang tidak dapat dihindarkan. Nggak, apa dia bilang? Tidak ada yang dapat dipersiapkan untuk kematian yang mendadak, baik untuk diri sendiri atau orang terkasih. Baik untuk diri sendiri atau orang yang terkasih. Sulit untuk menerima kematian bahkan jika kita mengharapkannya. Jadi kematian satu-satunya yang kita tidak dapat duga. Satu lagi perkara yang kita tidak dapat duga, dan persiapan untuk menghadapi kematian. Sebab kematian itu tidak semestinya kita sakit. Tidak semestinya kita sudah menjadi tua. Tetapi di dalam keadaan kita yang sehat. Pada masa sekarang ini banyak perkara yang memungkinkan kita akan mati. Kadangkala kita sedang duduk, kadangkala kita sedang tidur. Ngen pasikai kaswabon ngan ako kadowno. Intangai nga ayamu nok hobo depan dikau. Banyak kan terjadi ini. Kawan saya beberapa orang sudah. Kawan saya sama-sama main badminton.
tiba-tiba sedang bermain, tiba-tiba dia duduk dan tidak bernyawa. Kita tidak sangka. Inilah kematian sebenarnya yang kita tidak boleh duga. Dan inilah keperluan kita harus siap sedia menghadapi kematian ini supaya kita tidak akan kecewa dengan janji-janji kekal Tuhan untuk mendapatkan kehidupan kekal yang tidak ada kematian itu. Namun demikian katanya di sini, kita dapat menunggunya dengan tanpa rasa takut jika kita terus-menerus dilingkupi oleh kebenaran Kristus. Rum pasal 4 ayat 7. Dia katakan, walaupun kematian ini tidak dapat diduga, tetapi katanya di sini, namun kita dapat menunggunya dengan rasa tidak takut. Kada pedes matai. Bah, mungkin harap peguhatan dan harap peguhatan po berdosim matai. Aku mau nuhun bangkat tangan lah. Saya secara pribadi saya tidak takut mati. Tetapi bila saya katakan kepada istri saya dan anak-anak saya tidak takut mati. Macam mana dengan kami? Kalau kau mati sudah. Dan kalau anak itu mengatakan saya tidak takut mati, mama, mami, apa kamu cakap sama dia? Apa kamu cakap? Apa kita bagi tahu sama dia? Kada kami pimboros, sangka baras saya kakai. Nunudin soro-soro mimboros dia ndak ka. Imulah hingga kerang uri tanak memboros setiap dia. Tuh kita tidak mau mereka mati. Kan kita tidak mau. Jadi mereka juga tidak mau kita mati nih. Ibu bapak apalagi kan. Jadi walau demikian dikatakan kita harus bersedia menunggu saat kematian itu tiba. Sebab Yesus mengatakan, hendaklah kamu setia sampai mati. Dan inilah perlu kita bagi ruang untuk reformasi keluarga kita. Sekiranya kita menghadapi itu, jangan takut mati. Sebab kalau Tuhan panggillah dia itu. Karena panggillah itu. Ada pedosik COVID keterlaluan. Kalau tidak mati tidaklah itu. Dan itu miracle, kita bilang miracle. Tapi Tuhan belum lagi bagi kita peluang untuk pergi. Belum masanya. Tetapi kita harus bersedia, ya. Ketika Daud hampir mati, dia memastikan dia meninggalkan warisan terbaik, menasihati putranya untuk mengikuti jalan Allah. Nah, bagi ibu bapa, kapuriman takon padrumuhuk latadaw, kapuriman takon minruhay-ruhay nadi, itino hata penting, harha wasiat dati, dong harta dati. Tapi harta kita yang paling mahal yang kita wasiatkan kepada generasi kita adalah Yesus. Reformasi yang ada pada kita. Kita mau Yesus itu menjadi pusaka kepada generasi kita. Uang ringgit, harta, tanah, apapun itu baik, tetapi itu bukan kekekalan, bukan selama-lamanya. Persediaan untuk menghadapi kematian hanya Yesus satu-satunya yang jangan dilepaskan dan harus kamu wasiatkan kepada generasi kita. Ingat bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi itulah sebab kenapa kita tidak takut mati. Yesus sendiri pun mati, tetapi dia bangkit. Jadi bersedialah menghadapi kematian, sebab pasti kita akan bangkit. Engkau tidak memiliki waktu untuk kehilangan dalam mengabaikan keselamatan besar yang telah disediakan bagimu. Waktu percobaan terhadap jiwa-jiwa akan segera berakhir. Dari hari ke hari, nasib manusia dimeteraikan, dan bahkan dari jemaat ini kita tidak tahu seberapa cepat
banyak orang akan menutup mata mereka dalam kematian dan dikuburkan. Kita sekarang harus mempertimbangkan bahwa hidup kita cepat berlalu, bahwa kita tidak aman sesaat pun kecuali hidup kita berlindung bersama Kristus di dalam Allah. Selected Messages, volume 1, chapter 23, verse ataupun page 189. Nah, itu nasihat yang jawai tempenai dan kumai dati supaya ada sedia yatin menghadapi detik kemudian ada perubahan. So habis sudah ini. So persiapan untuk perubahan, persiapan untuk pernikahan, persiapan untuk menjadi orang tua, persiapan untuk masa tua, persiapan untuk menghadapi kematian. Itulah inti pelajaran kita pada malam ini. Tuhan memberkati. Bismillah dalam hati yang benar, beda putus bergema di rumah tangga. Asenya di rumah, ingat sana rasakan di rumah tangga. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu sebentar tadi mengenai dengan persiapan untuk perubahan. Banyak perubahan-perubahan yang kami telah lalui di dalam perjalanan keluarga kami masing-masing. Apatah lagi kami yang sudah mencapai kepada umur yang sudah lanjut, sudah banyak perubahan yang kami telah lalui. Ada yang gagal dan ada yang kami dapat melaluinya dengan baik. Tetapi waktu kami gagal, saya percaya kami berserah kepada Tuhan untuk menanggung ataupun mengilak supaya tidak ia akan menjadi lebih berat lagi. Pada ketika ini Bapa, kami mohon dan kami ada masa untuk reformasi mengenai dengan keluarga, pembaharuan dengan keluarga kami. Pada saat ini Engkau mengetahui dan memahami setiap hati kami masing-masing, khususnya kepada pasangan kami masing-masing, dan juga kepada mereka yang masih mencari dan masih keseorangan. Engkau memahami semua hati mereka, isi hati mereka, pertobatan maupun penyembahan dan pembaharuan. Engkau mengerti dan melihatnya. Terimalah dan ampunilah semua kesilapan dan semua masalah yang telah kami lakukan yang tidak sepadan dan tidak sesuai dengan rencana-Mu. Pada masa ini kami mahu membaharui kehidupan kami di dalam keluarga supaya kami tidak akan kecewa waktu kami menghadapi masa kematian itu. Sebab masa kematian itu kami tidak duga bila. Namun kami bersedia untuk menghadapinya sebab Engkau telah berfirman, hendaklah kamu setia sampai mati. Disebabkan kesetiaan itu kami akan menghadapi kematian itu dengan berjaya ataupun dengan baik. Sehingga kami dapat bersama Yesus di suatu tempat yang Engkau janjikan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mendengar, menjawab. Kami persembahkan semuanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.